Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas apa itu kutipan langsung dan tidak langsung, lalu bagaimana cara agar terhindar dari plagiarisme. Mungkin di sini ada yang sedang menyusun tugas akhir, menyusun tesis, atau karya ilmiah lainnya. Nah, video ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman tonton. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah secara teorinya sendiri gitu. Tentang apa itu kutipan, lalu apa itu kutipan langsung, dan apa itu kutipan tidak langsung. Nah, langsung aja ya. Di sini saya pakai di PowerPoint biar lebih mudah. Apa itu kutipan? Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seorang yang sangat terkenal, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronik lainnya. Pengertian kutipan merupakan pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya, serta juga ditandai dengan atau diselingi dengan tanda kutip. Fungsi dari kutipan sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Nah, jadi pentingnya kutipan atau fungsinya kutipan ini adalah sebagai penguat gitu. Untuk biasanya kita taruhnya di latar belakang penelitian. Misalkan teman-teman mau meneliti tentang tingkat keberhasilan suatu metode pengobatan. Nah, teman-teman di latar belakang itu harus disertai dengan kutipan-kutipan gitu dari referensi-referensi terkait dengan penelitian teman-teman. Fungsinya adalah tadi untuk memperkuat penelitian teman-teman tersebut. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kutipan berbeda dengan jiplakan. Kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya sehingga dianggap pendapat dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Ini bisa disebut sebagai plagiat atau plagiarisme atau juga melanggar hak cipta. Nah, ini ada undang-undangnya nih. Mungkin teman-teman nanti saya akan sertakan di deskripsi video ya. Kira-kira undang-undang apa sih yang mengatur tentang hak cipta. Oke, kita lanjut. Biasanya kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah, konsep-konsep tertentu, menguraikan suatu rumus ataupun juga formula, serta juga mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Jadi, kutipan itu biasanya dalam bentuk tadi ya, rumus atau juga pendapat dari seseorang gitu. Nah, kita akan lanjut untuk pembahasan kedua, yaitu tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik copy paste tanpa adanya pengubahan dari kalimat aslinya. Nah, dalam hal ini, kutipan langsung itu biasanya kita gunakan atau kita terapkan itu untuk mengutip sebuah penjelasan atau teori tentang contoh. Misalkan teman-teman di sini
yang dari jurusannya sistem informasi, terus kalian mau membahas tentang sistem informasi, berarti kan teman-teman harus mencari referensi contoh buku tentang sistem informasi. Nah, teorinya itu kalian kutipnya secara copy paste gitu, tanpa merubah sedikit pun. Atau juga misalkan rumus-rumus, contoh misalkan kalian yang membahas tentang data mining gitu ya, ada algoritma yang namanya a priori, terus ada rumus untuk mencari nilai support dan nilai confident. Nah, itu kita nggak mungkin kan merubah rumusnya, karena rumusnya itu sudah pasti gitu. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sedang kuliah atau sedang sekolah, jurusannya matematika gitu, rumus matematika, rumus segitiga gitu dirubah gitu kan, yang tadinya setengah alas kali tinggi dirubah misalkan menjadi setengah kali lingkaran. Nah, itu nggak mungkin kan. Jadi untuk kutipan langsung itu biasanya kita kutip dari tadi teori-teori tentang penelitian kita tentang apa, kita cari teori-teorinya atau rumus-rumusnya. Jadi kita tanpa mengubah sedikit pun. Itu untuk kutipan langsung. Nah, kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikannya dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri, sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Nah, kutipan tidak langsung ini biasanya adalah pendapat gitu kan. Contoh dari si A. Si A ini menuliskan tentang pendapatnya terhadap sebuah penelitian gitu. Nanti kita kan mau ngutip punya penelitian si A. Nah, kita bisa ubah kata-katanya dengan pembahasan sendiri atau dikenal dengan istilah parafrase. Jadi biasanya kan kalau kalian bimbingan ya, ini tolong diparafrasekan gitu, jangan sama persis. Ini itu kutipan tidak langsung loh gitu. Jadi kamu boleh merubah susunan katanya asalkan inti dari si kutipan yang kamu ambil itu tidak kamu ganti. Jadi kita tinggal ngambil intinya aja. Contoh misalkan kalian mau ngambilnya tentang stok barang gitu, ya udah intinya tentang stok barangnya, tapi ntar ada istilah di belakangnya atau ada kata-kata di depannya, di belakangnya kalian bisa ubah-ubah gitu, bisa diparafrasekan. Nah, ini adalah salah satu tips untuk terhindar dari plagiarisme atau plagiat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga untuk penjelasan kutipan, lalu kutipan langsung dan tidak langsung, saya juga mengambil dari sumber ya. Di sini saya ngambil dari web pendidikan.co.id. Nah, linknya sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi, jadi teman-teman juga bisa lihat secara langsung. Jadi kenapa? Karena saya sangat menghargai sekali karya orang lain, jadi teman-teman juga kalau ingin karya kita dihargai, kita juga harus bisa menghargai karya orang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke studi kasusnya ya. Contoh untuk penerapan dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di sini saya untuk menampilkan artikelnya itu saya menggunakan aplikasi Mendeley Desktop ya. Kalian pasti ada yang masih bingung nih tentang apa itu Mendeley Desktop dan bagaimana cara menggunakannya. Silakan kalian tonton video yang saya rekomendasikan di atas. Diklik, ditonton videonya sampai habis ya. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Dan untuk tombol subscribe-nya sudah saya sediakan nih di sebelah kanan layar teman-teman tuh ada tombol subscribe. Silahkan ditekan ya untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel saya. Dengan kalian mensubscribe, sama aja kalian itu membuat saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, langsung aja ya. Di sini saya akan menyontohkan untuk kutipan yang langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kutipan langsung itu berarti kita benar-benar copy paste ya dari punya orang. Contoh di sini saya mengcopy paste tentang rumus nih, teori tentang si neural network. Ini saya dari Sucipto 2015. Nah, jadi dari gambarnya, terus
pengertian-pengertiannya tentang hidden layer dan rumus-rumusnya ini sampai ke table-tablenya, itu saya benar-benar copy paste teman-teman. Jadi ini yang disebut dengan kutipan langsung. Nah, contoh yang artikel aslinya ya seperti itu. Ini dia Credit Prediction with Neural Network Algorithm, Insinyur Adi Sucipto M.Com, dari Management and Technology Fakultas Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, gitu ya. Jadi saya ngambil ini, gitu, kutip langsung dari sini. Seperti itu teman-teman. Terus mungkin juga teman-teman ada yang misalkan mencari dari artikel jurnal lainnya, terus ternyata pas teman-teman lihat dia mencantumkan di sini kutipannya itu dari jurnal lain. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya kutipan dalam kutipan. Jadi kalian tinggal tulis aja menurut misalkan si jurnal yang ini, yang Dr. Sucipto ini, misalkan nih jurnal B ya, kita sebut jurnal B. Nah, ternyata dia di dalam itu mengutip dari jurnal A. Nah, kita sebagai si C-nya. Nah, nanti kita ketika ngutip, kita nggak perlu ngutip yang si A-nya. Karena mungkin yang si A-nya ini terkendala dari tahunnya. Kan biasanya kalau kita melakukan atau pembuatan sebuah artikel ilmiah itu biasanya ada maksimal 5 tahun gitu atau 10 tahun, seperti itu kan teman-teman ya. Jadi kalian kutipnya itu si jurnal yang si B-nya gitu. Jadi menurut si A dalam B. Jadi yang menurut si A-nya kalian tulis manual aja di Word-nya. Nah, menurut si B-nya kalian bisa menggunakan si Mendeley. Gitu teman-teman, untuk pengutipan referensinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan kutipan tidak langsung. Nah, di sini saya ada teks asli yang berbunyi local area network sering dijumpai di wilayah perkantoran, kampus maupun warnet. Tipe jaringan ini hanya dapat menghubungkan jumlah komputer yang ada dalam satu lokasi dengan jarak dekat dan terbatas. Dalam kurung lebih beberapa kilometer. Seperti dalam ruangan atau gedung, LAN dapat menggunakan media penghubung seperti kabel serta wireless atau tanpa kabel. Nah, dalam hal ini, di sini saya memahaminya itu kalau jaringan LAN itu menghubungkan beberapa komputer, terus dalam area kecil dan menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jadi saya mengambil intisarinya itu seperti itu teman-teman. Saya mengambil inti dari sebuah kalimat ini yang ada di teks asli itu seperti itu. Nah, setelah saya dapat intinya, saya membuat pembahasan sendiri atau saya parafrasekan gitu menjadi jaringan LAN merupakan jaringan yang dapat menghubungkan beberapa komputer dalam area kecil. Jadi kata-kata local area network saya rubah menjadi jaringan LAN. Saya persingkat lagi. Lalu di sini kampus, terus perkantoran, jaringan ini menghubungkan jumlah komputer yang ada dalam satu lokasi dengan jarak yang dekat, itu saya parafrasekan menjadi dapat menghubungkan beberapa komputer dalam area kecil. Jadi itu sudah cukup menggambarkan gitu kalau jaringan LAN itu hanya untuk areanya kecil. Lalu saya pertegas lagi di sini dalam satu ruangan atau satu gedung yang sama. Dan yang terakhir, menggunakan kabel atau tanpa kabel sebagai media penghubungnya. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya dalam penerapan kutipan tidak langsung itu kita bisa menggunakan namanya teknik parafrase, dan juga sebagai cara untuk terhindar dari plagiarisme. Jadi itu ya caranya ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah tahu apa itu kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung dan cara agar terhindar dari plagiarisme. Nah, sekarang untuk teman-teman yang masih bingung cara untuk mengecek plagiarisme, saya akan membuatkan untuk konten cara pengecekan plagiarisme. Nah,
Tapi saya pengen tahu nih respon teman-teman, apakah teman-teman pengen banget dibuatkan atau enggak gitu. Caranya mudah kok. Kalian cuma cukup komen aja di kolom komentar video ini. Kak, saya mau Kak, tolong buatkan gitu ya. Nanti kalau misalkan banyak yang komen, nanti saya akan coba buatkan untuk cara pengecekan plagiarisme. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga untuk share video ini, dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe channel saya. Nanti saya akan buatkan videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. See you!